Karya itu sebetulnya tidak pernah selesai, tapi dianggap selesai. Kalau kita udah puas, habis kita. Karya itu menurut saya asik dengan sendirinya. Pemerintah support untuk di wilayah kesenian, tapi dikembalikan kepada para pelaku seninya. Jiro Lupat, Ngopi Pasti Fatek Podcast. Wuhu! Balik lagi di Ngopi Pasti Fatek Podcast. Kali ini kita kedatangan mas-mas seniman, perupa ya disebutnya. Ada Mas Abeng. Hai. Ya ampun, Mas Abengnya pendiam guys. Mas Abeng sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas Abeng siapa nih namanya? Saya dipanggil Iskandar Abeng. Iskandar Abeng. Ya. Isun manggilnya Om tah? Mas Abeng. Bapak. Mas Abeng nggak apa-apa. Kalau bapak kasihan nanti jadi anak. Bagi duit gitu. Mas Abeng. Ya. Mas Abeng ini yang Isun tahu beliau adalah seorang perupa. Perupa. Iya disebutnya perupa bener ya Mas? Betul. Bukan pelukis. Sama aja. Pelukis, ya membidangi juga. Jadi perupa itu lebih kajian luas gitu. Lebih luas, perupa. Sejak kapan nih suka melukis? Ceritain. Kalau melukis mungkin dari kecil juga udah seneng ya. Coret-coret gitu ya Mas? Ya coret-coret, bahkan lebih suka gambar-gambar yang dari gurunya gitu kan ya. Kayak gunung 2, sawah. Gitu. Yang zaman dulu ya? Zaman dulu itu kan ada kayak mataharinya. Gitu. Terlepas lanjut di proses pendidikan, mungkin itu udah ketinggalan. Masuk di dunia seni itu saya di era tahun 99 itu. Oh, Isun belum lahir, Mas? Belum ya. Saya bareng Bung Karno. Canda. Terus? Tahun 99 saya lebih sebetulnya mencari jati diri juga. 99 itu mau dibawa kemana nih saya nih, apakah di seni musik, teater, bahkan seni rupa gitu kan. Oh sebelumnya ikut semua, dijajal kabeta. Karena saking penasarannya, sampai gamelan yang nggak bisa ikutan gitu. Oh yang degung gitu ya. Semua kesenian saya cobain. Ya mungkin karena proses atau seleksi alam, saya ketemu di kliknya itu di seni murni, seni lukis itu. Seni lukis itu ternyata punya kasihkan tersendiri. Akhirnya ya udahlah masuk situ aja, ngapain gitu. Jadi lebih ditekuni lagi. Lebih fokus akhirnya. Lebih fokus. Di era 2010, 11 saya udah mulai konsisten. Ritmenya udah dibangun secara secara benar-benar harus gitu. Wajib lah saya harus kemana lagi gitu kan berkesenian. Akhirnya 2011 saya menciptakan beberapa karya hingga tahun 2016 itu saya pameran tunggal itu. Pameran tunggal yang pertama yang bertajuk Gugat. Tema pamerannya namanya Gugat. Di Cirebon itu Mas? Di Cirebon di Gedung Gramedia, Jalan Cipto itu. Dan seterusnya sampai sekarang. Kalau ngelukis gitu tuh bakat gitu nggak sih Mas? Atau keturunan atau ada keluarga yang misalnya orang tua suka ngelukis juga? Kalau dari Mas Abeng sendiri? Kalau saya pribadi sebetulnya nggak tahu itu, mungkin ada garis juga ya. Kalau ketika saya ngobrol sama orang tua, ternyata orang tua atau buyut saya itu empu, pembuat keris. Bapak saya suka gambar, desain-desain rumah, bahkan ke desain ukiran, bahkan pelaku seni juga gitu, ngukir gitu. Sampai sekarang pun beliau masih melukis tentang wayang-wayang. Umurnya sekarang udah masuk 80. Nah, mungkin saya ada darah dari situ. Coba ketika persoalan berkeseniannya ya mungkin karena saya mencari sendiri, mau dibawa kemana sih gitu kan. Mencari jati diri itu yang tadi ya Mas. Akhirnya yang menemukan seni lukis ini menjadi salah satu bagian
yang harus saya pertahankan, ya akhirnya saya totalitas di situ. Makanya siapa sih yang bicara tentang pelukis itu ada garis darah tuh, bisa jadi iya, tapi bisa jadi enggak. Karena ada orang-orang yang memang karena luapan emosionalnya dia sudah menggebu-gebu pengen bisa ngelukis, akhirnya dia belajarnya total gitu. Nah totalnya ini kan membuat satu visual mungkin bagi penarik kolektor lainnya ataupun sebagai luapan emosinya dia masuk ke media dan akhirnya menciptakan karya-karya lukis itu gitu. Nah itu sebetulnya sih tergantung oleh individunya. Iya masing-masing ya Mas. Kalau Mas Abeng sendiri ikut komunitas gitu nggak sih, seni rupa atau komunitas seniman-seniman gitu di Cirebon? Saya ikut di sanggar dulu. Bahkan yang mendirikan sanggar namanya Gardu Seni. Gardu Seni itu didirikan tahun 2000. Tahun 2000 sampai sebetulnya sampai sekarang ada. Oh masih aktif. Masih aktif. Ada beberapa komunitas lain orang-orangnya itu juga bikin namanya Gardu Unik dan akhirnya sekarang jadi Sinau Art. Terus akhirnya jadi Jaga Kali Art Festival. Itu orang-orang kita juga gitu. Terus saya mendirikan WPC, Warga Perupa Cirebon. Terus ada beberapa komunitas-komunitas lain yang pernah saya bangun. Terakhir saya di Dewan Kesenian. Saya ngomong terakhir karena saya udah menyatakan resign. Oh pensiun tapi band. Jadi apa namanya? Harus pegel ya. Regenerasi gitu ya Mas. 3 tahun kayaknya lumayan lah. Buat saya terlalu lama untuk di sebuah kelembagaan. Akhirnya saya resign secara pribadi sendiri, saya mengatakan resign. Dan sekarang lebih banyak di rumah. Karena pelukis rata-rata kan banyak di rumah. Bener gak sih? Iya. Masa ngelukis di jalanan ya mungkin ada konsep lain ya. Konsep lain ada dengan yang street itu ya. Art itu kan street art. Bisa jadi kita ngelukis di sana karena kita butuh ekonomis ya, misalnya kayak di Sukalila kita buka gelaran gitu, lukis foto gitu. Kalau saya enggak, saya di rumah. Di rumah. Lebih mendapatkan sesuatu ketika berkarya di rumah. Kalau nggak di rumah paling ya ada studio mungkin bisa gitu. Buat cari inspirasi gitu. Iya, untuk berkarya gitu ya. Ngomongin aliran lukisnya. Aliran apa tadi Mas? Aliran darah dan sesak. Genre ya. Ada genrenya nggak sih Mas atau abstrak aja gitu? Kalau karya saya lebih ada yang bicara tentang dunia keterkinian, yaitu dunia kontemporer ya. Terlepas dari bahasa-bahasa mereka menyampaikan bahwa genre saya ke kontemporer atau modern atau apapun, saya mah melepaskan itu, saya mengalir aja, biarin audien yang menilai, yang mentafsir dan mengkritisi hal-hal karya-karya saya gitu. Jadi kalau saya nggak berani menentukan itu adalah genre saya ini gitu ya. Biarinlah masyarakat atau penikmat karya seni saya yang menyatakan bahwa Mas Abeng ini ke kontemporer, ke milenial atau surrealisme, banyak genre lah ya. Terlepas dari itu ya silakan sah-sah saja. Ada idola nggak sih Mas? Idola atau terinspirasi gitu dari mana? Nggak ada. Saya ada sih. Oh ada. Pablo Picasso. Terus ada beberapa seniman-seniman yang memang kelasnya udah maestro dunia. Itu kan buat referensi. Yeah. Tapi ketika mengkaji tentang perjalanan beliau-beliau yang udah sukses sampai dia menjadi tokoh inspiratif ya. Itu kalau di Indonesia ada Raden Saleh, nah itu tuh ya buat saya menarik gitu, perjalanan mereka susah tidaknya itu asik gitu. Jadi
ya bukan salah satu idola, bukan. Sebagai motivasi saya untuk lebih dari beliau. Oh gitu. iya. Buat pemacu gitu ya. Iya. Semangat. Kalau beliau di era segitu betapa beratnya, nah apalagi di era sekarang gitu, tantangannya yang sekarang bukan tantangan yang apa ya, penjajahan door-door, enggak kan, ada teknologi yang sangat berat banget kita lawan gitu. Melawan teknologi gitu Iya, ya Mas. Mampukah kita untuk bicara ke arah sana gitu kan? Nah, saya diposisikan di wilayah sekarang ini. Pertempurannya adalah bagaimana kita bisa mengikuti perkembangan zaman yang begitu aduhai sekali gitu kan. Makin canggih gitu ya Mas. Semlohai gitu kan bahasanya. Semlohai dan semleho ya. Kalau kita nggak ngikutin, ya kita akhirnya di belakang dan kita tidak akan terekspos, bahkan ya makan tuh kulitnya aja. Nah isinya kan di depan gitu kan. Makanya saya nggak mau menjadi orang yang munafik gitu kan. Ya saya orang lama, katakan di kelahiran 75 kan udah berapa fase tuh. Mau nggak mau saya harus ikutin jejak apa pembaruan-pembaruan yang sudah berjalan gitu. Kayak udah ayo. Makanya saya dibilang orang modern ya bisa. Karena saya ngikutin perkembangan. Harus ngikutin, iyalah. Masa kita apa namanya diem-diem aja gitu ya Mas, artinya malah masa sih diem-diem aja ngopi dong. Diem-diem bye. Diem-diem bye. Mas Amin kalau ngomongin karya nih, pasti udah banyak banget dong. Alhamdulillah. Karya saya yang udah dikoleksi banyak, yang sedang diproduksi pun banyak. Kalau dihitung berapa banyaknya saya lupa. Ya biasanya gitu nggak sih? Berapa ya? Iya, karena kadang-kadang nih kekurangan atau kelemahan saya pribadi itu di manajemen itu. Mendata ada berapa karya ya? Nggak tahu, lupa gitu. Bahkan karya-karya yang saya titipin pun ada. Misalkan saya dengan Mbak Eka nih, Mbak Eka saya nitip nih karya nih ya. Kan Mbak Eka senang tuh karya itu, ya Mas tak rawat. Nah saya lupa itu. Tiba-tiba tahun berapa ada yang ngasih tahu, Mas ini karyamu masih ada di sini. Masih kegantung nih. Nah, jadi kalau ditanya ada berapa banyak Mas Abi, lupa ya. Tapi kalau yang sekarang ada di rumah karya baru, banyak kan karya baru. Yang baru-baru bikin. Insya Allah mudah-mudahan kalau waktu dan memang diridhoi bahkan diberkahi sama Allah ya. Saya mau pameran tunggal kedua. Amin. Jadi sekarang nyusun karya dulu. Bikin sesuatu yang memang kebutuhan untuk pameran tunggal dua ini. Gitu. Ya nyetok karya aja. Oh di stok ya benar. Stokin karya aja yang banyak gitu. Nanti kalau udah banyak kan tinggal cara pameran gitu. Itu berapa lama sih Mas biasanya kalau bikin sebuah karya gitu? Tergantung. Tergantung mood. Bukan. Oh bukan, salah. Saya menepis persoalan mood atau tidak mood. Salah sebetulnya. Manusia ketika sudah bicara mood, itu berarti nyaman ya. Ya dia akan mendapatkan sesuatu yang karya itu menurut saya asik dengan sendirinya. Dalam artian waktunya bisa dileha-leha. Tapi kalau orang yang bad mood, spontanitas karyanya tercipta dengan kemurnian jiwa dia menuangkan sebuah ada yang di hati ini, blub selesai gitu. Jadi dua hal ini mempengaruhi psikologis si seniman. Jadi nggak mesti harus mood atau tidak mood. Kecepatannya ya tergantung juga. Mau karyanya yang kayak tadi lagi banyak duit. Priben. Apa leken pisan kah? Sampai detail, ya santai lah. Nang aja duitnya masih banyak. Pas udah menipis, istri masih aman kan? Nah itu masih coret-coret, jalan makan masih disuplai. Nah kalau udah nggak ada suplai, wah berarti uang udah habis. Mana caranya cepet dia langsung Nah itu waktunya akan bicara.
proses dalam berkarya itu nggak bisa ditentukan oleh waktu. Ketika waktu dikejar ya bisa. Ketika mau lama ya bisa gitu. Jadi ya saya juga masih belum bisa menafsirkan karya itu berapa lama sih. Nggak tahu. Nggak tahu sejadi hebat. Apa Apa Jareison? Iya. Kalau yang selama ini udah dibikin yang paling lama gitu ada nggak? Sampai sekarang 2 tahun. Oh udah 2 tahun. Bikin apa tuh Mas? Sebenarnya off the record ya. Oh, iya. Karya ini tuh buat pameran tunggal yang kedua. Cuma nggak apa-apa kasih gambaran. Saya ngambil figur sosok pemimpin kita, Pak Jokowi. Iya. Dikombin sama dengan sebuah kajian proses kinerja beliau. Yang menarik buat saya itu beliau ketika tentang mengkondisikan Papua itu loh. Hasil bumi luar biasa Papua. Sampai aset Freeport itu kan edan kan. Ya jujur aja saya edan. Berapa puluh tahun Indonesia. Logikanya kalau nggak digituin Indonesia tuh udah kaya gitu loh. Kayaknya saya bawa emas segini kali di sini. Sampai gantung. Iya. Kalau orang Jawa bilang bandul setenong ya itu loh, Mbak. Bandul setenong tuh segede gini loh. Yang biasa dipakai sama kerbol, Nah itu, maksudnya gitu. Karya yang selama ini belum saya selesaikan itu. Luar biasa energinya. Saya nggak mau asal membuat karya itu karena saya harus baca. Koran, media, apapun saya harus baca perjalanan beliau tentang pertarungan beliau di kancah politiknya. Sesuai data gitu ya Mas. Karena nggak bisa kita membohongi masyarakat dengan persoalan-persoalan visual karya gitu. Ya ini kan bukti otentik nih Pak Bung Karno. Bung Karno. Di era tahun sekian Bung Karno dengan smile seperti ini kan luar biasa gitu. Ini kan bukan kebohongan publik, bukan fakta. Iya. Nah kalau kita bicaranya bukan namanya teknologi manual, berarti kan secara teknis beda dengan kajian fotografi. Fotografi nggak sekali jadi. Saya jejak rekam dulu, baru dituangkan secara manual kan ya. Itu. Nah itu karya yang mungkin buat saya terlalu lama. 2 tahun. 2 meter kali 140. Panjang. Berarti tiap hari ada aja yang dibikin gitu nggak sih Mas? Misalnya ini apanya gitu? Kalau untuk tiap hari bikin sih ada aja. Ya. Tapi tidak di satu bidang. Misalkan tadi itu. Kok lama sih Mas? Iya. Wong saya lagi malas ya tak tinggalin. Catnya kering mau kuasnya kering gak masa bodoh amat gue gitu. Makanya itu udah ditinggal saya mainan lain. Kadang saya bikin pipa rokok nih gue bikin. Jadi saya kayak orang autis nggak bisa diem. Sesuatu yang di mata saya ketika ini bisa dikembangkan saya buat. Apalagi kalau wah ini bisa menghasilkan uang, udah jadi gitu. Jadi ada hal yang memang saya mesti harus mengkondisikan otak saya kayak gitu. Nah ini saya bikin tuh pipa rokok tuh. Oh itu bikin sendiri Mas? Iya. Aku bikin kayak gini nih sebetulnya kondisi senang aja. Saya perokok, ketika saya ngerokok kretek kok tangannya bau. Terus lihat orang pakai pipa tuh kayak lucu juga. Gitu. Bikin, ngebor sendiri, petak bentuk sendiri, pasang seret. Itu dari apa Mas? Kayu. Nah, sesuatu ini saya selesai di satu titik ini. Besok ada juga yang aku pikirin apa nih. Kalau misalkan mau melukis ya berarti bentangan kanvas baru. Walaupun ada lukisan yang tadi yang ditinggal. Dan itu terus dan menerus. Jadi nggak uprak di situ aja gitu ya Mas? Enggak. Karena otak saya tidak dipola seperti itu. Misalkan Mas bikinin meja, hayu. Udah. Hayu aja. Opo aja bisa gitu. Yang penting bisa menghasilkan. Iya. Ini ngomongin pameran nih Mas. Tadi kan udah ada pameran tunggal tuh pertama. Iya. Kalau selain pameran tunggal, udah ikut pameran kemana aja nih?
Alhamdulillah juga. Ke daerah-daerah lain ya. Yang menarik-menarik, ceritain Mas. Tahun 2016 adalah salah satu wilayah yang memang karir saya yang lagi dipertaruhkan. Maka di satu sisi pun saya harus membuat salah satu jaringan. 2017, 18, 19 saya aktif pameran di luar. Di Jogja, Bandung, Jakarta, bahkan di beberapa daerah lain gitu kan. Kalau online mungkin sering, online tuh di wilayah-wilayah websitenya orang gitu kan. Bahkan ikut di daerah ya khususnya di mancanegara ada. Kayak tiap tahunan itu di Jogja saya selalu dapat WA bahkan ajakan dari teman-teman perupa Jogja itu, Mas, aku lagi bikin gelaran nih, mau ikut gak gitu. Nah, aku panitia katanya. Nah itu nggak free, bayar. Tiap ikut pameran tuh saya harus ngeluarin angka itu minimal 1 juta. Dari packing, bolak-balik, daftar pameran, atau saya ikut ke sana. Ikut ke sebuah pembukaan pameran. Itu kan 2 hari 3 hari nginep di sana. Itu kurang lebih 1 juta itu harus ngantongin minimal. Kalau 1 tahun bisa 4 kali 5 kali berarti 5 juta. 5 juta. Nah itu buat saya bukan hal yang rugi. Itu sesuatu buat saya yang memang butuh jam terbang. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, masa sih orang nggak kenal saya? Benar nggak? Yeah. Jadi butuh pengorbanan semuanya. Kalau sudah pengorbanannya ada, masa sih Allah nggak memberikan gitu kan? Nah, itulah makanya proses hidup itu ada pengorbanan dan ada hasil. Udah gitu aja. Pernah nggak sih Mas bikin karya nggak selesai? Karya yang nggak selesai. Jadi pas udah lihat, udah itu sampai segitu aja gitu, tapi belum selesai sebenarnya gitu, saking udah Gini, malesnya atau apanya gitu, faktor-faktor. Sebuah karya seni itu tidak akan pernah puas untuk kita selesaikan. Semuanya sama. Jadi tadi pertanyaannya itu, karya itu sebetulnya tidak pernah selesai, tapi dianggap selesai. Kalau kita udah puas, habis kita. Energi kita sudah habis. Udah gitu. Iya, udah aja. Jadi harus kita sikapi bahwa pelaku seni ini nggak pernah puas untuk berkarya. Kalau udah puas, ya udahlah, kamu lewat aja. Nanti inovasinya tidak ada. Nih aku udah jadi ini, bagus banget nih. Tapi di sini tuh ada sesuatu. Apa ya? Kok bulan bisa tanda tangan bela jadi. Jadi wis bae lah gitu ya. Wis dade. Nang siapa kan? Gitu. Dikasihin. Jadi apa ya? Gak pernah selesai sebuah karya itu tuh. Jadi bilang orang bagus ya emang bagus. Tapi buat saya belum selesai. Dukungan pemerintah sendiri gimana sih Mas buat seniman-seniman khususnya seni rupa ini selama ini nih? Sebetulnya ayo ceritakan, ayo. Kalau pemerintah sebetulnya support. Sebetulnya pemerintah itu sangat support ketika ada program. Saya tidak membela pemerintah. Tapi ketika saya mempelajari tentang birokrasi, tata cara bagaimana pemerintah mengeluarkan anggaran, itu di situ. Gimana mau ngeluarin anggaran kalau dari pelaku seni misalkan saya tidak memberikan program ini di kurasinya tidak layak ya bisa jadi nggak dipakai gitu. Tapi kalau keren nih, tapi dari kacamata kurasi orang-orang yang benar, kan sama aja sih di dunia sekarang tuh KKN ini masih ada, ya putar-putar gitu kan. Di pemerintah pun di wilayah kita KKN itu masih kental, nggak bisa hilang karena kita emang 3,5 abad loh. Zaman Belanda itu tuh ya udah mendarah daging, itu sejarah yang memang nggak bisa dilupakan. Jadi pemerintah support
untuk di wilayah kesenian, tapi dikembalikan kepada para pelaku seninya. Pelaku seni ini punya program apa yang bisa membawa daerah itu maju. Itu saja sih kuncinya. Kalau misalkan pemerintahnya tahu bahwa ini akan membawa dampak yang lebih baik dan membawa daerah ini lebih baik, programnya jelas dan tidak merealisasikan anggarannya, berarti gobloknya di mana? Ya di pemerintah. Pemerintah berarti goblok, kan gitu. Tambah lagi tolol. Nah, ngapain juga mereka duduk di kursi yang adem di sana? Menurut dia adem, tapi panas. Kursi panas. Iya. Nah, disitulah makanya saya bicara fakta. Kalau orang-orang pemimpin daerahnya benar, senimannya benar, akan terjadi simbiosis mutualis. Kalau misalkan hanya sekedar pemerintah punya program begini terus direalisasikan sama seniman, ya sama aja bohong. Karena apa? Otaknya dari pemerintah, bukan kebebasan kita untuk berkesenian. Yang punya itu program ya seniman. Seniman ini Pak, programnya bagus Pak. Sok dikurasi dulu, dibedah dulu. Karena ini akan dampaknya begini, gitu kan konsepnya jelas itu. Kalau misalkan pemerintah yang ini gini nih, sini seniman pada ngomong nih, ke duitnya gelap, ya susah. Sampai kapanpun daerah ya gitu-gitu aja. Karena apa? Anggarannya kan udah dipegang sama dia. Sekian, realisasikan. Tapi kalau misalkan programnya dari kita, dari pelaku seni, anggaran yang tadi udah diploting sama pemerintah itu bisa lebih. Dan itu akan menjadi salah satu hal kesenian yang baik. Karena apa? Konsep program jelas semua dari seniman. Karena kreatornya kan seniman. Pelakunya ya Mas. Pemerintah itu hanya sebatas fasilitator, mitra lah. Yang dia sendiri tahu anggarannya gitu loh. Supportingnya gitu. Gitulah. Ya banyak yang harus dibenahin sih. Bukan kekurangan. Dibenahin aja. Ya, bareng-bareng gitu ya Mas kalau ya. Kalau bicara tentang banjir tuh, itu bukan banjir, tapi genangan. Kayak pernah denger tuh. Ya itulah. Jadi banyak yang mesti harus kita kejar. Bukan suatu kasus, bukan. Duduk bareng gitu lah ya Mas ya, ngobrol kayak gitu. Saling terbuka lebih enak. Kalau udah terbuka kan enak. Ngomong A, ngomong B, baiknya gimana? Selesai udah. Mas Abeng makasih udah sharing nih. Sama-sama. Ada tambahan nggak buat penonton? Buat yang nyimak Ngopi Pasti ini tentang seni apa? Kalau untuk teman-teman audien berarti ya, netizen. Iya, netizen. Di pandemi ini ya tetap semangat aja. Pasti ada hikmah dan ada hal yang menarik yang harus kita ambil dari positif kejadian ataupun problematik di tahun pandemi ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, berpikir positif saja. Kalau saya pelaku seni, ya tetap berkarya. Berkarya itu adalah ikhtiar. Setelah berikhtiar, ya udah kita munajat meminta pada ya Allah untuk diberikan kemudahan rezeki itu. Itu saja. Tetap semangat. Sip, semangat teman-teman. Makasih Mas Abeng sharingnya. Sama-sama. Semoga makin sukses ke depannya. Amin. Cepat dibangun galerinya, terus pameran tunggal keduanya cepat terlaksana. Amin ya robbal alamin. Makasih udah mampir. Sama-sama. Sekian Ngopi Pasti Fatek Podcast kali ini, kita ketemu di episode selanjutnya. Dadah. Jiro Lupat Ngopi Pasti Fatek Podcast. Wuhu.